Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bersama tentang persamaan kuadrat. Pada bagian ini kita akan berkenalan dulu tentang persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat dalam X, dalam variabel X, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Dan A, B, C adalah elemen bilangan real. Perlu diingat bahwa dalam suatu persamaan kuadrat harus hanya memiliki satu variabel, tidak boleh lebih dari satu. Contoh, jika X, maka semua variabelnya harus X. Tidak boleh ada X dan Y. Kalau ada X dan Y, maka bukan persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih paham tentang bentuk umum persamaan kuadrat, mari kita belajar tentang manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Di sini saya punya 5 persamaan. Kalian jawab mana yang merupakan persamaan kuadrat ya. Kita bahas yang persamaan pertama, apakah benar itu adalah persamaan kuadrat? Ya, karena sudah memenuhi bentuk umumnya. Kemudian persamaan kedua, apakah persamaan kuadrat? Bukan, karena dalam satu persamaan terdapat variabel lebih dari satu. Yang ketiga, apakah persamaan kuadrat? Ya. Yang keempat, apakah persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat? Ya, sudah benar. Kemudian yang terakhir, apakah persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat? Bukan, karena pangkat tertinggi pada persamaan tersebut adalah pangkat X pangkat 1. Jadi, kalau berdasarkan persamaan tersebut, maka nilai A-nya sama dengan 0. Padahal, pada awal tadi syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Dari sini, apakah kalian sudah paham perbedaan persamaan kuadrat dan bukan? Saya harap kalian sudah paham ya. Nah, setelah itu mari kita belajar tentang nilai A, B, dan C. Saya punya 3 persamaan, kalian tentukan nilai A, B, C-nya. Persamaan pertama, nilai A adalah, mari kita jawab bersama-sama, A adalah 3, kemudian B sama dengan negatif 5. Dan C sama dengan 12. Pada persamaan kedua, kalian sambil menjawab sendiri ya. Untuk A adalah nilainya sama dengan 4. Kemudian B, karena di situ tidak ada X, maka B-nya sama dengan 0. Kemudian nilai C sama dengan negatif 25. Nah, selanjutnya persamaan ketiga. Berapakah nilai A? A sama dengan 1. Jika di sebelah Y kuadrat itu tidak ada angka, maka itu sama dengan 1. Kemudian B sama dengan 5. Dan C sama dengan negatif 50. Dari mana negatif 50? Padahal di situ 50. Dari, kalian lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat, sisi sebelah kanan harus sama dengan 0. Agar sisi sebelah kanan sama dengan 0, maka kita harus mengurangi negatif 50 pada kedua ruas agar ruas kanan sama dengan 0. Nah, nanti kita dapatkan nilai C adalah negatif 50. Ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang
mengubah persamaan menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Saya punya dua contoh soal. Contoh soal yang pertama, 6x kuadrat plus 4x dikurangi 5 sama dengan 4x kuadrat plus 9. Ingat bahwa bentuk umum persamaan kuadrat yaitu pada sisi sebelah kanan harus sama dengan 0. Maka kedua ruas harus dikurangi dengan negatif 4x kuadrat dikurangi 9 agar sisi kanan sama dengan 0. Dari sini maka kita harus mengoperasikan, menjumlahkan atau mengurangkan pada suku yang sama. Jika x kuadrat, maka bisa kita operasikan dengan x kuadrat. Jika x, maka kita bisa operasikan dengan x. Begitu pula dengan konstanta. Konstanta hanya bisa dikurangi atau dijumlah dengan konstanta yang lain. Maka 6x kuadrat bisa kita jumlah atau kurangi dengan yang mana? Dengan negatif 4x kuadrat. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2x. Lalu 4x, apakah ada lagi yang punya variabel x? Tidak ada, maka tetap kita tulis 4x. Kemudian konstantanya negatif 5 dan negatif 9. Negatif 5 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 14. Sama dengan 0. Nah, begitu. Kalian jika ingat aljabar, maka bisa mengerjakan soal seperti ini. Untuk contoh yang kedua, 14x kuadrat dikurangi 7x plus 14 sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7x kurangi 11. Sama seperti tadi, 14x kuadrat bisa kita operasikan dengan negatif 5x kuadrat. Ya. Jadi sisa 7x. Kemudian negatif 7x bisa kita operasikan dengan plus 7x. Maka hasilnya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 tidak perlu kita tulis. Lalu 14 bisa kita operasikan dengan 11. Hasilnya sama dengan 25. Sama dengan 0. Nah, inilah pengenalan sekilas tentang persamaan kuadrat. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen pada kolom komentar karena akan saya jadikan sebagai absen. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.